Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus ini sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Halo, selamat siang Bang Reza. Melihat sejumlah fakta yang sudah diungkapkan polisi mulai dari pembunuhan yang dilakukan di hotel, kemudian pelaku ini rekan kerja dari korban dan bahkan korban juga dikatakan sempat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku. Anda melihat kasus ini seperti apa? Pertama, saya ingin berterima kasih ke jajaran Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Bekasi yang sudah melakukan penanganan secara serius. Namun kedua, dengan segala hormat dari sisi komunikasi ke publik, menurut saya ada sejumlah ketidaksinkronan, ada justru beberapa loopholes yang memunculkan pertanyaan susulan, terutama terkait dengan bukan hanya perilaku tersangka, tapi kondisi mental tersangka pada saat terutama ketika melakukan aksi kekerasan di dalam hotel. Nah, dengan segala loopholes yang tadi saya tangkap, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya, maka izinkan saya untuk sampai saat ini masih belum teryakinkan betul sekiranya kosakata yang kita gunakan untuk memotret kasus ini adalah kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Justru paling tidak mengacu pada apa yang dideskripsikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, saya menangkap kesan ini lebih mengarah pada penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Apapun itu, ini harus disikapi sebagai sebuah perilaku jahat dan pelakunya harus diberikan hukuman berat sekiranya divonis bersalah nanti. Baik, Bang Reza, ini kami juga sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Bang Ade, Bang, sebenarnya apa yang menjadi motif pembunuhan dari Rini Mariani ini? Kalau tadi kita juga sudah simak pendapat dari psikolog forensik yang menyebut bahwa ini sebenarnya bukan pembunuhan, melainkan lebih ke penganiayaan yang mengakibatkan korban terbunuh. Artinya ada unsur ketidaksengajaan begitu. Dengan sengaja ya Mbak. Jadi motifnya sampai dengan saat ini ada dua. Yang pertama ada motif asmara, dan yang kedua ada motif ekonomi. Ya, karena ada fakta bahwa antara tersangka dan korban ini dekat, ya, menjalin hubungan. Pertama di pertengahan Desember 2023, mereka berdua melakukan hubungan badan di hotel di Bandung. Kemudian yang kedua saat kejadian pembunuhan itu di sebuah hotel di Bandung juga. Kemudian ada dugaan motif ekonomi juga karena tersangka mengambil 43 juta rupiah uang milik perusahaan yang dikuasai awalnya oleh korban. Korban ini kan kasir di gudang perusahaan di Bandung yang diambil oleh tersangka, yang akhirnya sekitar 7 juta itu dipakai oleh tersangka untuk persiapan resepsi dan transportasi serta membeli koper, kemudian perjalanan menjemput tersangka kedua, adiknya, hingga akhirnya membuang koper, dan uang itu juga dipakai untuk perjalanan oleh tersangka ke Palembang, ke rumah istrinya, untuk persiapan resepsi yang akan dia lakukan di tanggal 5 Mei. Pak Ade, pemirsa dan juga Bang Reza mungkin masih penasaran sejauh ini apa alasan dari pelaku kemudian membunuh dan memasukkan jasad korban ke dalam koper dan memilih lokasi pembuangannya di Bekasi, Pak Ade. Ya, yang pertama setelah terjadi hubungan badan 2 kali di kamar hotel di Bandung tersebut, korban nanya sama tersangka, ini gimana kira-kira ya, secara umum korban menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan keduanya, karena korban minta tersangka untuk menikahi. Namun tersangka menjawab bahwa ini kan hubungan mau sama mau, senang-senang saja. Kemudian korban memaksa kembali, minta dinikahi, dan tersangka bilang, ya sudah kalau mau dinikahi, kita pakai uang yang ada di kamu nih. Kira-kira begitu. Kemudian korban bilang, ya jangan, ini kan uang perusahaan yang akan saya setorkan.
Terus tersangka nanya lagi, mau dinikahin nggak? Ya udah, kata korban, nggak usah lah, saya nggak mau urusan sama auditor brengsek kayak kamu, kira-kira seperti itu. Akhirnya dengan adanya kata-kata itu tersangka emosi dan langsung membenturkan kepala korban ke tembok, kemudian membekap korban dan mencekik korban kurang lebih 10 menit, dan akhirnya korban meninggal dunia di kamar hotel tersebut. Baik, Bang Ade, tapi yang kami ingin juga tahu apakah niat awal pelaku ataupun tersangka dan juga korban ini datang ke hotel, ataupun niat dari tersangka ini memang sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan atau seperti apa? Karena kan sebelum pembunuhan terjadi juga terjadi persetubuhan. Jadi nantinya pasal yang dikenakan apakah pembunuhan berencana atau apa? Ya, sampai dengan saat ini, dan ini pendalaman masih terus dilakukan ya Mbak, karena penyidikan itu tidak boleh berandai-andai. Fakta yang ditemukan itu akan dipersangkakan dengan pasal yang ada ya. Sampai dengan saat ini pasal yang dipersangkakan adalah pasal 339, itu pembunuhan yang didahului disertai dengan peristiwa lainnya. Kemudian dilapis juga dengan pasal 338 tentang pembunuhan, 338 KUHP, dan juga pasal 365 KUHP atau pencurian dengan kekerasan. Begitu juga dengan adik tersangka ARN, yaitu saudara AT, ini juga dijerat dengan atau persangkaan pasal membantu peristiwa pembunuhan ini. Dan akibat dari tersangka yang bingung dan panik bahwa korban sudah meninggal dunia, akhirnya tersangka membeli koper, ya, uang 43 juta yang ada di korban itu diambil 1 juta, beli koper pertama warna coklat, kemudian tersangka mencoba memasukkan korban ke dalam koper, namun tidak cukup, akhirnya keluar lagi beli koper warna hitam. Itu. Baik, kemudian kenapa mengajak, ya. Baik Bang Reza, bagaimana menanggapi hasil dari penyelidikan kepolisian sejauh ini terkait kasus pembunuhan ini Bang Reza? Saya tidak bisa memberikan tanggapan karena tidak satu patah kata pun dari Pak Kabid Humas yang sampai ke telinga saya. Baik, tapi Bang Reza kalau melihat motif dari pembunuhan ini sebenarnya apa? Apakah memang karena hubungan asmara gelap atau ada faktor himpitan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku? Mengacu pada penjelasan yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, beliau justru menyebut dua motif yang secara berurutan munculnya awalnya adalah motif emosional. Di mana mungkin tersangka merasakan adanya kekalutan, kepanikan, kecemasan luar biasa akibat ditagih pertanggungjawabannya oleh korban. Itu motif pertama yang muncul. Motif yang kedua yang kemudian muncul adalah motif instrumental. Bagaimana kemudian tersangka menemukan adanya manfaat tertentu yang bisa diperoleh dari diri korban, terutama adalah manfaat finansial. Mana gerangan yang lebih dominan? Apakah motif emosional ataukah motif instrumental? Ini merupakan salah satu loopholes yang tidak terbaca secara jernih. Namun sekali lagi secara berurutan pemunculan motif adalah motif emosional berlanjut dengan motif instrumental. Baik, kami tangkap poinnya. Terima kasih Bang Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Sebelumnya juga ada Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih.